Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat semuanya, bahagia semuanya. Setelah minggu kemarin kalian mengumpulkan tugas UTS mengenai permintaan dan penawaran agregat, mulai dari pembentukan sampai dengan pergeserannya, gitu ya. Nah, di bab kali ini kita akan bahas mengenai money banking and financial institution. Di dalam bab ini nanti kita akan melihat mengenai fungsi uang, kemudian juga kita akan mempelajari mengenai money supply atau mengenai jumlah uang yang beredar. Kemudian nanti kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mendukung jumlah uang yang beredar, dan juga di PowerPoint ini nanti akan diperkenalkan mengenai sistem perbankan Amerika Serikat. Kalau sistem perbankannya, bank sentralnya kalau di Amerika namanya The Fed, kalau di Indonesia adalah Bank Indonesia. Nah, nanti di PowerPoint ini sebenarnya akan dijelaskan juga mengenai apa saja fungsi dan bagaimana The Fed itu tadi dibentuk, dan juga kita akan membicarakan mengenai krisis finansial di tahun 2007-2008 yang mengguncang Amerika Serikat, dan mereka baru pulih di sekitar tahun 2015-2016. Kemudian dan juga akan kita lihat bahwa sekarang ini sistem perbankan sudah berubah menjadi sistem perbankan yang elektronik. Itu kira-kira seperti itu nanti yang akan kita bahas dalam materi ini ya. Nah, bahasan yang pertama itu adalah mengenai function of money atau fungsi uang. Kalau kita lihat dan sudah kalian pelajari kemarin-kemarin bahwa fungsi uang itu biasanya ada beberapa ini ya. Ada medium of exchange, ada unit of account, ada store of value, sama money liquid. Kalau medium of exchange itu berarti adalah mengenai sebagai alat tukar. Tapi kalau dalam perekonomian sebenarnya fungsi uang tadi ya tergantung pada keadaannya gitu. Kalau kita lihat biasanya dikenalnya fungsi uang itu ada dua, yaitu adalah sebagai alat tukar dan sebagai penyimpan nilai. Tapi juga kadang-kadang uang tadi digunakan sebagai unit account sebagai untuk mengukur PDB dan ukuran ekonomi lainnya. Kalau sebagai alat tukar itu biasanya itu sih digunakan untuk membeli atau menjual barang gitu ya. Nah, kalau dulu sih kita kenal ada yang namanya barter gitu ya. Jadi antara produk yang satu dengan produk yang lainnya ditukar. Kalau kita butuh beras, yang lainnya butuh misalkan gula, berarti kita tukar gula dengan beras. Tapi kan ternyata semakin kesini dihitung ternyata tidak sebanding antara harga beras dan harga gula, dan akan semakin mengalami kesulitan juga ketika kita butuh gula ternyata ya orang lain tidak butuh beras kita. Nah, seperti itu, makanya kita menggunakan yang namanya uang itu nanti sebagai alat tukar. Kemudian kalau unit of account tadi adalah untuk menilai harga tadi ya, untuk mengukur PDB. Terus kemudian ada juga bahwa unit unit of account itu tadi juga digunakan atau menyediakan cara yang konsisten untuk menilai aktivitas bisnis, sehingga bisa dijadikan perbandingannya bisa dibuat seperti itu. Kalau untuk penyimpan nilai tentu saja uang tadi dimungkinkan untuk mengumpulkan kekayaan tanpa harus menyimpan produknya. Misalkan uang kita mau menyimpan menumpuk barang gitu kan, kita beli barang banyak sebagai penyimpan nilai. Nah, ternyata kalau kita mengumpulkan barang-barang yang kita kumpulkan itu pasti akan mengalami penyimpan, kecuali barangnya dirawat dan menjadi barang antik. Nah, itu nanti akan menilainya semakin besar. Tapi sekarang ini biasanya uang itu nanti akan disimpan gitu ya, untuk menunjukkan bahwa oh ini loh nilai tabungan saya nolnya ada 10 misalkan seperti itu. Itu nanti uang digunakan sebagai penyimpan nilai gitu. Nah, perkembangan uang beredar itu ternyata nanti kita akan tahu bahwa di dalam uang beredar itu diketahui ada yang namanya M1 dan ada yang namanya M2. Nah, uang beredar itu nanti adalah kewajiban sistem moneter dari bank sentral, bank umum, maupun kalau di Indonesia namanya Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, terhadap sektor swasta atau domestik gitu ya. Nah, kewajiban yang menjadi komponen uang beredar itu tadi terdiri dari uang kartal yang dipegang masyarakat di luar bank umum dan
BBR, ada juga uang giral, ada juga uang kuasi yang dimiliki oleh sektor swasta domestik dan surat berharga selain saham yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki oleh sektor swasta domestik dengan jangka waktu sampai dengan 1 tahun. Nah, kalau uang beredar sendiri tadi, kalau kita membahas mengenai M1, itu nanti arti sebutnya. Kalau M2 setelah ini nanti kita akan bahas, nanti adalah arti luas. Kalau M1 itu nanti terdiri dari yang namanya uang kartal yang dipegang masyarakat dan uang giral atau giro berdenominasi. Kalau di Indonesia berarti pakai rupiah. Seperti itu nanti ya, itu adalah mengenai definisi dari M1. Itu adalah uang kartal dan tadi apa? Uang giral gitu ya. Nah, kalau uang beredar tadi yang M2 itu berarti adalah M1 yang tadi uang kartal 2 uang giral ditambah dengan nirmani. Sebenarnya sih nanti kita lihat bahwa itu bisa disebut dengan uang kuasi. Uang kuasi itu seperti tabungan, simpanan berjangka dalam rupiah, falas, giro saham valuta asing, dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki oleh sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan 1 tahun. Biasanya nanti yang money market mutual fund itu seperti reksadana itu tadi ya, small denominated time deposit itu berarti adalah yang tadi bahwa sisa waktunya tidak sampai dengan 1 tahun. Nah, faktor yang mempengaruhi uang beredar itu adalah biasanya ada yang namanya aktiva luar negeri bersih atau net foreign asset dan aktiva dalam negeri bersih atau net domestic asset. Kalau aktiva dalam negeri biasanya terdiri dari tagihan bersih kepada pemerintah pusat dan juga tagihan kepada sektor lainnya, bisa dari sektor swasta, pemerintah daerah maupun lembaga keuangan dan juga perusahaan bukan keuangan, terutama dalam bentuknya adalah pinjaman. Nah, biasanya sih kalau cakupan dari uang beredar tadi, uang beredar yang M2 itu nanti dioperasikan oleh bank umum dan juga BBR. Tapi kalau kantor bank yang beroperasi di luar negeri tidak mengedarkan M2. Kalau simpanan atau dana juga begitu di bank umum maupun bank BBR. Kalau kredit atau pinjaman juga gitu, bank umum juga bank BBR. Kalau suku bunga hanya di bank umum saja gitu. Nah, jadi nanti kalian jangan sampai bingung antara M1 sama M2, soalnya memang kalau dalam perekonomian biasanya uang beredar itu baik M1 sama M2 itu oleh ekonom tadi itu digunakan sebagai untuk mengukur bagaimana kinerja ekonomi makro. Dilihat dari apa? Dilihat dari uang beredar. Nah, uang beredar tadi dibedakan dari mana? Dari M1 sama M2. M1 berarti ada uang kartal dan uang giral. Kalau M2 itu adalah M1 tadi ditambah dengan nirmani atau uang kuasi seperti yang bisa bilang tadi, atau kalian mungkin bisa melihat penjelasan dari M1 dan M2 itu ada di websitenya Bank Indonesia. Ketika misalkan kalian bingung gitu ya, itu nanti di sana ada sekali banyak bacaan. Nanti kalian jangan bingung, berarti kalau uang koin, uang kertas itu apa? Ayo, itu apa? Uang kartal apa uang giral? Berarti kalau masuk uang kartal, uang giral, dia masuk M1 atau M2. Nanti silahkan kalian pahami lagi, kalian baca-baca lagi mengenai itu. Jangan sampai nanti kalian bingung. Itu karena memang M1 dan M2 tadi untuk menentukan inflasi tadi bukan berarti bahwa ketika semakin kita banyak belanja, banyak belanja tadi pakai uang apa, itu masuk apa, M1 atau M2 gitu kan. Jadi harus tahu juga bahwa nanti M1 M2 juga itu atau uang beredar digunakan sebagai apa, sebagai penentu tingkat suku bunganya yang harus ditentukan bagaimana untuk pengambilan kebijakan nanti seperti apa. Itu adalah karena adanya M1 dan M2 tadi, jumlah uang yang beredar di masyarakat sebagai penentuan tadi seperti bisa bilang ada inflasi, investasi, tabungan. Berarti kan kalau investasi tabungan itu hubungannya sama tingkat suku bunga. Itu nanti adalah yang akan dibahas
dalam jumlah uang yang beredar atau money supply di dalam M1 dan M2. Kemudian bahasan selanjutnya adalah mengenai what backs the money supply. Jadi ada beberapa hal mengenai apa sih nanti yang mendukung untuk jumlah uang yang beredar atau peredaran uang. Ada guaranteed by government level, ada money as debt, kemudian ways money available, ada acceptability, legal tender, sama relative scarcity. Jadi kalau kita lihat tuh nanti hubungannya sih sama yang namanya kartu kredit, bahwa kartu kredit itu nanti tidak bisa dianggap sebagai uang, tapi mereka nanti mengizinkan kalau kartu kredit itu nanti digunakan oleh bisnis sama individu untuk menghemat penggunaan uang. Nah, kalau kartu debit itu nanti biasanya berasal dari tabungan gitu ya, tabungan yang biasanya kita gunakan. Jadi nanti ada kartu kredit sama kartu debit. Kalau kartu kredit kan itu berarti bukan milik kita punya utang. Tapi kalau kartu debit itu adalah penggunaannya uang kita sendiri dari tabungan. Nah, pada suatu waktu nanti suplai uang atau penawaran uang negara nanti diikat dengan suplai emas negara atau disebut sebagai standar emas dulu seperti itu. Nah, sebagian besar negara nanti menjauh dari standar emas karena memang mengelola pasokan uang tadi lebih gampang daripada menghubungkannya dengan emas, karena kita tahu bahwa setiap negara itu kan tidak punya pasokan emas, sehingga standar emas semakin mulai ditinggalkan karena memang tadi bahkan dulu zamannya merkantilisme itu ya, dan apa itu setelahnya kolonialisme, karena berlomba-lomba mendapatkan emas yang banyak, akhirnya lah terjadi yang namanya penjajahan gitu kan untuk mendapatkan emas, standar emas tadi. Maka dari itu sekarang itu emas semakin ditinggalkan. Nah, dalam masyarakat modern, orang tadi sekarang ini bersedia menerima uang dengan imbalan barang atau jasa karena mereka tahu, karena mereka itu bisa menggunakan uang digunakan untuk tukar-tukar seperti tadi fungsi uang yang pertama. Nah, mata uang itu atau currency kan ditetapkan sebagai alat pembayaran yang sah oleh pemerintah, yang dianggap sebagai tadi bisa dijadikan alat tukar atau bayar utang atau apapun yang lainnya. Nah, uang sendiri nanti akan mendapatkan sebagian nilainya dari kelangkaan. Karena apa? Karena pasokan uangnya dikendalikan oleh bank sentral untuk mempertahankan nilainya tadi sebagai daya beli. Itu seperti itu kira-kira mengenai hal-hal yang mendukung dari money supply. Selanjutnya, bahwa ternyata ada yang mendukung mengenai penawaran uang adalah price effect, purchasing power of money, hyperinflation render money unacceptable, stabilizing money purchasing power, intelligent management of the money supply, monetary policy, sama appropriate fiscal policy. Nah, daya beli uang itu nanti kan mengenai jumlah barang dan jasa yang akan dibeli oleh satu unit uang atau uang itu sendiri. Kalau harganya naik, maka nilai uang nanti itu akan turun. Jadi nanti ada hubungan timbal balik. Kalau periode hiperinflasi terjadi saat pemerintah mengeluarkan uang begitu banyak, jadi nanti daya belinya pasti akan rusak. Seperti kalau dulu seperti Jerman setelah Perang Dunia I mengalami hiperinflasi yang disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh utangnya, karena memang biaya perang itu nanti itu akan sangat tinggi dan memang bisa menimbulkan yang namanya hiperinflasi, dan biaya perang itu bisa sampai berhutang-hutang juga gitu. Pemerintah sendiri itu memiliki kepentingan dalam memastikan pasokan uangnya yang stabil untuk menjaga perekonomian tetap pada kecepatan yang stabil gitu. Jadi itu adalah mengenai price effect ataupun mengenai daya beli uang, bagaimana uang nanti memang benar-benar mengatur suatu negara dalam perekonomian. Nanti kita akan berganti ke slide berikutnya, ke video berikutnya ya. Oke, jangan sampai kelewatan.